para sahabat, para tabi'in, dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, ya, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Kita masih dalam pembahasan al-mashu 'alal khuffain, mengusap sepatu, mengganti, ya, membasuh kedua kaki sampai ke kedua mata kaki. Dibolehkannya mengusap sepatu ini merupakan salah satu rukhsah atau kemudahan di dalam Islam agar orang bisa melaksanakan Islam itu dalam berbagai macam kondisi dan keadaan. Misalnya, ya, orang-orang yang dalam kesehariannya harus memakai sepatu, ya, apalagi misalnya tentara, polisi yang memakai PDL-nya dia, kadang talinya aja sampai ke atas. Walaupun sekarang ada resletingnya, tapi kalau dulu kan tali saja. Jadi kalau dia akan membuka sepatu itu lama sekali. Sedangkan dia harus berkumpul dan hadir dalam waktu yang cepat. Nah, untuk menghindari kesulitan dalam berwudu itulah kemudian dia bisa menempuh dispensasi ini cukup dengan mengusap kedua sepatunya saja. Atau orang yang dalam perjalanan kereta, pesawat, ya, atau bis misalnya, kalau dia harus membuka kedua sepatunya mungkin membutuhkan waktu lama, maka cukup dengan diusap saja tanpa dibuka terlebih dahulu. Atau orang yang dalam keadaan sakit, ya, tidak boleh kena air misalnya, itu juga bisa memakai dispensasi ini. Atau dalam, ya, cuaca yang dingin, ya, seperti yang kita katakan dulu bahwa untuk menjaga kehangatan badan, maka yang perlu ditutup itu adalah kaki, ya, kaki. Coba bapak-bapak kalau dingin tidak usah pakai, ya, jaket, tapi tutup kakinya pakai sepatu atau kaos kaki, itu akan lebih terasa hangat. Nah, dalam kondisi dingin seperti itu, ya, seperti kalau di tanah suci itu yang kita datangi itu kan baru nggak sampai 0 atau di bawah 0, ya, 10, 15, itu pun bagi kita, ya, fisik orang-orang Indonesia itu luar biasa dinginnya. Ya, untuk mencuci kaki saja, ya, itu luar biasa dinginnya, apalagi kena angin. Maka cukup dengan membasuh, ya, menutup kaki kita itu sehingga bisa menjaga kehangatan badan kita dari cuaca dingin. Nah, jadi ini adalah dispensasi yang diberikan oleh Islam dalam kemudahan kita dalam beragama, ya, untuk melaksanakan agama atau berwudu terutama. Baik, ya, pembahasan kita kemarin sampai kepada mahalul mashi wa sifatihi. Di mana kita basuh kedua sepatu tersebut? Ya, logikanya yang kena kotoran itu adalah bagian bawah sepatu. Solnya itu, telapaknya itu. Dia yang menginjak tanah, dia yang menginjak, ya, lantai dan lain sebagainya. Maka untuk membersihkannya kalau mau bisa kita bawa sholat, tentu logikanya adalah yang bagian bawahnya, karena itu yang kotor. Akan tetapi hadirin yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, la kana asfal al-khuffi aula bil mas'i min a'la." Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya agama hanya mengandalkan akal atau logika saja, maka yang lebih pantas untuk diusap atau diusap dengan air dari sepatu itu adalah bagian bawahnya. Kalau seandainya agama didasari hanya dengan logika saja. Tapi agama tidak hanya dengan logika. Memang agama untuk orang yang berakal, tapi seluruh aturan-aturan syariat itu tidak semuanya bisa didasari dengan logika.
ada yang menjadi ujian iman bagi kita. Ada memang yang memang bisa kita cerna untuk saat ini, tapi ada yang belum bisa kita cerna. Ada yang belum bisa kita cerna, artinya belum terungkap apa kelebihan di balik itu. Ya. Nah, kalau belum terungkap apa kelebihannya, sami'na wa ata'na. Kita ikuti dan kita patuhi saja. Karena satu saat nanti akan terungkap ya kebenaran, keutamaan dari syariat yang belum kita pahami saat ini. Oleh karena itu jangan semuanya enggak logis segala macam, tidak. Sama seperti yang sering kita contohkan memakan daging babi. Apakah memang daging babi karena dia kotor? Karena babi kotor? Karena ada penyakit cacing? Tidak. Ya, tidak. Tapi itu termasuk ujian keimanan bagi kita. Nah, jadi kata Ali, ya kalau seandainya agama didasari dengan logika, maka bagian bawah dari sepatu itu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Akan tetapi, aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas dari kedua sepatu itu. Jadi kalau sepatunya seperti ini, yang kita usap adalah sini, bukan sini, ya, bukan sini, tapi atasnya. Gitu. Wal wajib fil mashi ma yutlaq alaihi ismul mas. Dan yang wajib kita lakukan terhadap sepatu itu adalah ya lafaz atau istilah al-mashu, bukan al-ghuslu. Ya. Kaki seharusnya kan al-ghuslu, kita basuh. Ya. Kaki seharusnya kita basuh. Akan tetapi kalau kita pakai sepatu, maka kewajibannya berubah dari al-ghuslu menjadi al-mashu. Jadi jangan disiram sepatu itu dengan air, ya, sebagai ganti dari kaki, tidak, diusap. Diusap itu adalah dengan air yang menempel di tangan kita. Jadi basahi atau ambil air lalu buang, ya. Maka apa yang menempel di tangan kita itu, itulah yang kita usapkan di bagian atas sepatu. Apakah harus 3 kali? Tidak, sekali saja. Ya, sekali saja. Itu sudah mengganti, ya, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian al-mashu 'alal jawrabain wan na'lain. Mengusap kedua kaos kaki dan juga sendal. Ya, juga sendal. Kaos kaki, ya, ini juga menjadi suatu pembahasan, terutama dalam masa-masa sekarang, ya, di mana orang sering memakai kaos kaki dalam kesehariannya, bahkan dipakai untuk sholat. Kalau kita jarang kita melihat orang Indonesia sholat pakai kaos kaki, betul nggak? Baik itu di pemukiman, di rumah atau di kantor-kantor. Akan tetapi kalau kita pergi atau melihat orang luar, ya, orang Timur Tengah, bagi mereka itu biasa saja sholat pakai kaos kaki. Ya, sholat pakai kaos kaki. Nah, jadi ini kemudian yang pernah saya menemani orang Arab Saudi, katanya saya ditegur, ya, oleh orang ketika saya sholat pakai kaos kaki, katanya. Kenapa? Karena saya dianggap isbal, katanya, karena menutup kedua mata kaki saya. Hadirin yang berbahagia, sholat menggunakan kaos kaki bukan isbal, ya, bukan isbal. Isbal itu adalah dari pakaian atas kita menutup kedua mata kaki, itu baru isbal. Tapi kalau pakai kaos kaki menutup kedua mata kaki itu bukan isbal, ya, itu dikiaskan kepada khuffain atau kedua sepatu. Nah, oleh karena itu maka hukum, ya, mengusap kaos kaki itu sama hukumnya dengan mengusap sepatu. Boleh. Ya, boleh. Gitu. Tapi kan kaos kaki kotor. Ya, kaos kaki kotor, bau segala macam. Apakah itu membatalkan sholat? Jawabannya tidak. Ya, karena
bau kaos kaki itu bukan karena najis, mungkin karena keringat, ya kena bakteri segala macam sehingga dia menimbulkan bau. Sedangkan yang membatalkan sholat itu adalah najis. Beda antara bau dengan najis. Sama seperti pakaian, Pak. Ya, kalau kita dari tempat kita bekerja, misalnya keringatan misalnya, bau misalnya, bolehkah kita bawa sholat? Boleh. Boleh, karena itu bukan najis. Sehingga itu boleh dan tidak membatalkan sholat. Sama juga kaos kaki. Kaos kaki walaupun mungkin ya, mohon maaf agak sedikit bau, tapi itu tidak membatalkan sholat. Itu boleh kita pakai. Nah cuman, beda. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kita akan sholat di masjid, baru hukumnya berbeda. Ya, karena di masjid itu orangnya ramai. Ada ya orang lain yang mesti kita jaga kekhusyuannya. Makanya kalau ke masjid itu, terutama sholat Jumat, Nabi menyuruh kita untuk mandi. Ya, mandi karena Jumat itu kan waktunya siang-siang, di saat orang habis bekerja. Maka dianjurkan kepada kita untuk mandi. Dan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai, ambil perhiasan yang indah-indahmu kalau mau ke masjid. Jadi beda antara sholat dengan sholat di masjid. Yang saya katakan tadi, ya baik pakaian yang berkeringat atau bau keringat, kaki, kaos kaki mungkin yang agak sedikit bau, itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat sendiri. Tapi kalau mau sholat di masjid, kita harus menjaga penciuman orang lain. Kita harus menjaga penciuman orang lain. Nabi saja melarang kalau orang habis makan bawang ya atau makan yang berbau, Nabi mengatakan jangan ke masjid. Ya, jangan ke masjid. Kenapa? Karena di masjid itu ada orang lain yang juga ikut dengan kita. Yang juga kita harus jaga kekhusyuan sholat dia. Maka kalau seandainya akan mengganggu orang lain, kaos kaki kita sangat bau misalnya, kan ada orang samping kita. Kalau mau pakai kaos kaki juga, jangan sholat di masjid. Kalau badan kita bau misalnya habis bekerja, sulit untuk kita hilangkan dan mengganggu orang lain, nggak apa-apa kita nggak ke masjid. Ya, karena itu akan mengganggu kekhusyuan orang lain. Nah, kembali kita ke mengusap kedua kaos kaki. Mengusap kedua kaos kaki hukumnya sama dengan mengusap ya kedua sepatu. Ya, tapi itu tadi ada syarat untuk sholat sendiri, ada syarat kalau kita pakai ke masjid. Kalau ke masjid kaos kakinya jangan yang butek, yang bau, yang apa, jangan. Ya, lepas saja. Tapi kalau misalnya masih bersih, masih bagus, nggak apa-apa kita pakai untuk sholat di masjid. Wa kama yajuzu mashu 'alal khuffain fa innahu yajuzu 'alal jawrabaini wan na'lain. Di hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha 'alal jawrabain wan na'lain. Sebagaimana bolehkannya mengusap kedua sepatu, maka juga dibolehkan mengusap kedua kaos kaki dan juga sendal. Nah, tambahkan di sini sendal. Ya, sendal. Karena hadis dari Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi SAW berwudu dan mengusap kedua kaos kaki dan kedua sendalnya. Nah, sendal yang dimaksud dengan sendal di sini adalah sendal dari kulit yang biasa dipakai oleh Nabi. Nanti di bawahnya dijelaskan. An Ubaid ya bin Jurayj qala qila li Ibnu Umar ra'aynaka taf'al syai'an lam nara ahadan yaf'aluhu ghairaka. Qala wa ma huwa? Qalu ra'aynaka talbas hadhihi ni'al sabtiyah. Qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasuha wa yatawadda' fiha wa yamsahu 'alaiha. Ya, Ubaid bin Juraid berkata, dikatakan kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar ini adalah anak Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, sahabat Nabi yang mulia. Dikatakan kepada dia, kami melihatmu mengerjakan sesuatu yang belum kami lihat ada orang lain yang mengerjakannya. Berarti aneh gitu. Dia melihat
ya, Ibnu Umar melakukan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh orang lain. Apa itu? Ya, dia mengatakan apa itu? Maka mereka mengatakan, kami melihatmu memakai sendal as-sibtiyah. Ni'al as-sibtiyah. Ni'al as-sibtiyah ini adalah jenis sendal yang biasa juga dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sendal itu dari kulit, ya, ke atasnya itu ada tali-tali atau segala macam. Jadi kalau disebutkan sendal as-sibtiyah itu adalah sendal dari kulit. Nah, lalu Ibnu Umar mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW memakai sendal itu dan berwudu dengannya dan mengusapnya dan mengusap di atasnya. Jadi ternyata Rasulullah SAW juga mengusap kedua sendal. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah sepatu yang tadi diusap itu harus menutup kedua mata kaki atau tidak? Gitu. Karena ada yang mengatakan bahwa kalau sepatu yang kita pakai menutup kedua mata kaki sampai kedua mata kaki, baru boleh diusap. Ya, baru boleh diusap. Tapi kalau dia tidak menutup, ya, kalau dia tidak menutup seperti sepatu yang biasa kita pakai, sepatu kets atau sepatu kulit yang kita pakai, ya, maka itu tidak boleh. Maka kita harus buka ketika membasuh kedua kaki kita. Tapi itu satu pendapat. Dan pendapat yang lain, ya, mengatakan bahwa selama itu sepatu, sendal, kaos kaki menutup atau tidak menutup kedua mata kaki, itu boleh diusap. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengambil pendapat ini, bahwa sendal pun itu boleh diusap. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat dia dipakai untuk sholat. Dia dipakai untuk sholat. Gitu. Kalau dia kemudian diusap, lalu dibuka, maka untuk apa diusap? Biar basuh aja kedua kaki kita. Nah, kalau mau dipakai untuk sholat, misalnya kita sholatnya di lapangan atau di tempat terbuka, misalnya di pesawahan atau mungkin di hutan atau di jalan, udah nggak apa-apa, pakainya. Ya, pakai sepatu itu untuk sholat. Caranya kita usap sepatu itu, lalu kita pakai untuk sholat. Nah, ini baru boleh, ya. Tapi kalau dibuka, jangan. Kemudian bagian terakhir dari mengusap kedua sepatu ini adalah ma yubtilul masah. Apa yang membatalkan mengusap kedua sepatu? Yang pertama, inqidha'ul muddah. Habisnya masa bolehnya mengusap. Habisnya masa boleh mengusap. Ada yang masih ingat nggak berapa batas waktu boleh kita mengusap sepatu? Ada yang ingat nggak? Berapa lama boleh kita mengusap sepatu sebelum kita buka lagi? Ya? Nggak ada yang tahu? Atau ngantuk? Ya. Kita dibolehkan tidur itu nanti setelah syuruk, ya, Bapak-bapak. Tidur kita itu setelah syuruk. Setelah subuh, setelah sahur tidak boleh tidur. Ya, sunnahnya kita tidur setelah syuruk. Ya. Jadi pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bahwa mengusap sepatu itu ada masa waktunya, masa berlakunya. Dan itu dibedakan antara orang musafir dengan orang mukim. Orang musafir itu boleh mengusap sepatunya itu sampai 3 hari. Artinya 3 hari nggak dia buka-buka, ya dia pakai terus, tidur dia pakai, jalan dia pakai, boleh. Tapi kalau untuk mukim itu hanya 1 hari 1 malam. Hanya 1 hari 1 malam. Kalau sudah lewat masa waktunya 3 hari untuk musafir, 1 hari untuk mukim, maka secara otomatis, ya, maka mengusap sepatu tadi menjadi batal. Maka harus diulang lagi dari awal. Ya,
Bagaimana cara mengulang dari awal? Dibuka sepatunya, kemudian kita berwudu dengan membasuh kedua kaki, baru kemudian kita pakai lagi. Maka hitungannya kembali seperti tadi, 3 untuk musafir, 1 untuk muqim. Jadi habis masa waktunya, ya, maka habislah atau batalah mengusap kedua sepatu tersebut. Yang kedua, janabah, junub. Nah, junub itu juga membatalkan, ya, mengusap kedua sepatu. Karena ada hadis Safwan, karena Rasulullah SAW ya'muruna idza kunna safaran alla nanza'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabah lakin min gha'itin wa baulin wa naumin. Jadi Nabi SAW memerintahkan kepada kami ketika kami musafir untuk tidak membuka sepatu kami selama 3 hari 3 malam. Boleh tidak dibuka sepatu itu, ya, selama 3 hari 3 malam. Mungkin safarnya itu biasanya karena perang, ya, perang, ya. Kalau dagang sudah tidak diceritakan lagi, ya, setelah Nabi menjadi Rasulullah SAW. Biasanya ini adalah perang atau dakwah atau hal-hal yang bersifat agama. Nah, jadi kalau dalam keadaan perang selama 3 hari 3 malam sepatu tidak dibuka-buka, dipakai terus, ya, dipakai terus. Kecuali karena junub, ya, misalnya keluar mani atau hubungan suami istri, itu yang menyebabkan junub. Maka kalau junub, mengusap sepatunya menjadi batal, harus diulang lagi dari awal. Tapi kalau baulin, ghaid, naum, tapi kalau misalnya karena buang air kecil, buang air besar, karena tidur, walaupun tidurnya nyenyak, misalnya menghampar di lantai, ya, tidak duduk dengan tetap, ya, maka tetap dibolehkan kita untuk mengusap sepatu tanpa kita ulang, ya, tanpa kita ulang. Jadi tidak perlu kita buka sepatu kita, ya, itu dibolehkan. Yang kedua, naz'ul mamsuh alaihi minar rijlain. Li'annahu idza naza'ahuma thumma labisahuma lam yakun, ya, udkhal atau udkhil ya rijlaihi tahiratain. Kalau sepatunya dibuka, kaos kakinya dibuka, sendalnya dibuka, maka itu juga membatalkan mengusap kedua sepatu. Jadi kalau misalnya sepatunya kita buka, kemudian kita pasang lagi, maka itu sama saja kita memasukkan kaki kita ke dalam sepatu dalam keadaan tidak suci. Kalau kita buka, kita harus wudhu lagi. Wudhu, ya, seperti biasa. Wajah kita, tangan kita, kepala kita, kaki kita basuh dulu, baru kita pakai lagi sepatu tadi, ya. Jadi kalau kita buka saja, kemudian kita pasang lagi, nggak boleh, tidak bisa dipakai untuk sholat, ya. Jadi kalau kita buka, harus kita basuh kedua kaki kita. Jadi kemudian ya, nazil mamsuh. Jadi 3 itu yang membatalkannya. Jadi berakhirnya masa waktu, kemudian junub, kemudian kalau seandainya dibuka, ya, kedua sepatu tersebut. Ini 3 itu yang membatalkannya. Faidah, ada 2 faidah di sini, ada 2 tambahan. Inqidha'ul muddah wa naz'il mamsuh alaihi yuqtilanil masah wahdahu fala yajuzul masah hatta yatawadda wa yaghsil rijlaihi thumma yalbas lakinnahu idza kana mutawaddian hina naz'il mamsuh alaihi aw qida'il mudda fa innahu baqin ala wudu'ihi yusalli bihi ma syaa hatta yahduth. Apa maksudnya? Jadi kalau misalnya kita wudu, ya, lalu kita usap kedua sepatu kita. Tadinya kita udah pakai dalam keadaan suci. Lalu kemudian kita batal, misalnya buang angin, maka kita wudu lagi
sepatunya kita usap. Nah, sekarang kita buka sepatu tadi. Kita buka sepatu tadi. Tadi kita katakan kalau kaki kita atau sepatu kita dibuka, maka mengusap sepatunya menjadi batal. Betul ya? Maka mengusap sepatu menjadi batal karena membuka sepatu membatalkan mengusapnya. Tapi itu tidak membatalkan wudhu kita waktu itu. Itu maksudnya. Tidak membatalkan wudhu kita waktu itu. Jadi misalnya, ya sudah 1 hari kita mengusap sepatu terus, ya. Kemudian terakhir ketika mau sholat isya, kita buka sepatu kita, ya kita buka sepatu kita. Tadi kita katakan kalau membuka sepatu itu membatalkan mengusapnya. Tapi itu tidak membatalkan wudhu. Hanya saja, ya boleh kita pakai untuk sholat karena kita masih wudhu. Tapi tidak boleh kita pakai lagi sepatu tadi. Kalau mau kita pakai lagi, kita harus membasuh kedua kaki kita lagi. Itu maksudnya. Jadi sisa wudhu kita itu masih ada. Boleh kita pakai untuk sholat. Tapi tidak boleh kita pakai lagi sepatu kita sampai kita berwudu dan membasuh kedua kaki kita. Ya. Faedah yang kedua, man labisa jawrabaini ala tahara, thumma masaha alaihima. Ini kalau ada orang memakai 2 kaos kaki. Mungkin saking dinginnya mungkin dia pakai 2 lapis ya kaos kaki dia. Wa naza'al a'la ba'dal mashi jazalahu itmamul mudda bil mashi 'alal asfal. Lalu kemudian dia buka lapis pertama dari kaos kakinya atau bagian luar, paling luar dari kaos kakinya. Maka ya orang tadi boleh meneruskan masa memakai kaos kakinya sampai 3 hari atau 1 hari kalau dia mukim. Tadi kan sudah dia buka yang bagian atas, nggak apa-apa karena bagian bawahnya masih ada. Ya, bagian bawahnya masih ada atau lapis keduanya masih ada. Li'annahu yasduqu alaihi annahu adkhala rijlai tahiratain. Ya, karena dia memakai keduanya dalam keadaan suci. Sehingga kalau dia lepas bagian atas, bagian bawah masih ada dan itu masih dia pakai dalam keadaan suci. Ya, amma idza labisa jawraban wahidan wa masa alaihi thumma labisa alaihi ghairahu lam yamsa alaihi li'annahu lam yasduq alaihi annahu adkhala ma tahiratain. Kecuali kalau ya dia memakai satu kaos kaki lalu dia usap, kemudian dia pakai lagi bagian atasnya, ya itu tidak diperbolehkan. Ya harus dia buka kalau mau sholat. Gitu. Kenapa? Karena itu dia pakai tidak dalam keadaan suci. Ya, yang suci hanya bagian bawah atau yang lapis pertama dari kaos kakinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di situ habis ya pembahasan tentang mengusap kedua sepatu atau kedua kaos kaki. Ya. Mudah-mudahan itu bisa yang menjadi solusi bagi kita. Ya, karena selama ini kita mungkin tidak memahaminya. Atau mengamalkannya. Ya, karena saya saja jarang yang mengamalkannya seperti itu. Terutama kita dalam kondisi sholat di masjid ada karpetnya dan cuaca juga tidak dingin-dingin sekali, sehingga jarang kita gunakan. Paling mungkin kalau bapak-bapak akan menggunakan, paling mengusap kedua sepatu, itu kaos kaki mungkin kaos kaki. Ya, apalagi kalau misalnya di kantornya tidak ada tempat wudhu yang airnya cukup, ya kan? Biasanya kan kalau tidak ada tempat wudhu, bagaimana cara kita membasuh kaki? Naik kaki kita ke wastafelnya. Nah itu di bandara di mana sudah ditulis itu kaki tidak boleh naik ke wastafel. Ya, ya karena kan gimana ya wastafel untuk tangan lalu kita pakai juga untuk kaki. Tapi kan kita harus membasuh kaki. Lalu bagaimana lagi kalau memang tidak ada tempatnya? Nah, bagaimana lagi kalau tidak ada tempatnya? Maka saran saya bagi bapak-bapak yang sering bepergian, ya
sebelum pergi dan sebelum memakai kaos kaki, sebelum memakai sepatu, wudhu dulu. Nah, itu solusi. Wudhu dulu di rumah. Ya, wudhu dulu di rumah. Nanti setelah kita wudhu, kaki kita sudah kita basuh, pakai kaos kaki, pakai sepatu. Dimanapun wudhu kita batal, kita tidak perlu lagi membuka kaos kaki, sepatu mungkin kita buka karena kita harus sholat di karpet. Itu solusi. Jadi di bandara, di hotel, dimanapun kaki kita tidak naik ke wastafel. Ketika kalau tangan kan masih bisa, muka, tangan, rambut masih bisa, kepala masih bisa. Untuk kaki kita buka sepatu kita usap kaos kaki kita. Ya, jadi kita tidak ditegur oleh orang, tidak terlihat juga kurang etika segala macam. Ya, karena kita hanya mengusap kedua kaos kaki kita. Jadi jangan dipaksakan, ya, jangan dipaksakan harus mengusap, harus membasuh kedua kaki kita. Terutama juga mungkin kalau di pesawat, ya, kalau mau sholat di pesawat itu apa, ya, karena sebagian ada orang sampai dia ambil air, dia basuh kedua kakinya di bawah, lo kan jadi becek, jadi kotor bawahnya kan. Kalau mau diangkat di wastafel pesawat itu kan tinggi sekali, kecil. Nah, jadi hadirin yang berbahagia, ilmu kita pelajari untuk kita amalkan. Ini adalah memberi kemudahan bagi kita. Jadi kalau kita akan bepergian jauh, yang waktu kita terbatas, maka pakai ilmu ini. Ya, tapi dengan syarat mau sholat jangan dibuka, pakai sholat. Ya, kaos kaki kita pakai sholat. Nah, itu baru akan memudahkan bagi kita. Allahu a'lam. Baik, masih ada waktu, kita lanjutkan dengan pembahasan yang berikutnya, yaitu al-ghuslu. Al-ghuslu. Ya. Yaitu hukum mandi. Ya, hukum mandi. Mujibatuhu, yang mewajibkan mandi. Yang pertama, khurujul mani minal fil yaqidah au fin naum, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'u minal ma'. Yang pertama yang mewajibkan kita mandi, ya, mandi wajib maksudnya sini, ya, adalah keluarnya mani. Mani kita sudah jelaskan sebelumnya, istilah ada wadi, madhi, mani. Nah, yang mewajibkan kita mandi adalah mani. Keluarnya mani, baik ketika kita dalam keadaan terbangun atau dalam keadaan tidur, mimpi basah. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu dari air. Air dari air. Maksudnya apa? Sesungguhnya air yang pertama, mandi itu karena ada air yang kedua, yaitu mani. Jadi kalau keluar mani, maka harus mandi. Itu. Jadi tidak dibedakan antara bangun, ya, tertidur atau dalam kondisi terbangun. Tetap kita harus mandi. Ada pertanyaan dari Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah, Anna Ummu Sulaim qalat, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq, fahal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat? Qala na'am idza ra'atil ma'. Jadi Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kita, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari yang hak. Maksudnya jangan kita malu bertanya untuk sesuatu yang benar. Bapak-bapak kalau melihat sesuatu yang yang perlu diluruskan atau perlu diklarifikasi, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Ya, karena untuk kebenaran itu kita tidak boleh malu. Oh, malu nanti kalau saya begini, malu kalau nggak ada malu-malu. Kalau itu masalah agama, masalah kebenaran tidak ada malu. Harus kita terus terang. Ya, harus terus terang. Maka dia bertanya, apakah wanita
juga harus mandi kalau dia mimpi, maksudnya mimpi basah. Ya, mimpi basah. Maksudnya mimpi yang di situ maksudnya bukan bukan mimpi menyuci, bukan mimpi tapi mimpi orang dewasa. Ya, biasanya seperti itu. Dan ternyata Ummu Sulaim bertanya, berarti dialami juga oleh wanita. Bukan hanya laki-laki saja yang mimpi, ya, mimpi berhubungan, berarti wanita juga bisa mimpi berhubungan, ya, suami istri. Maka apakah dia juga harus mandi kalau dia mimpi seperti itu? Jawaban Nabi satu saja. Iya, dia harus mandi kalau ternyata ada air yang keluar. Kalau ada air yang keluar. Berarti wanita pun memiliki mani. Nah, ini silakan nanti yang ahli dalam bidang kesehatan coba diteliti. Betul nggak wanita punya mani atau tidak? Punya nggak? Ini mungkin ibu-ibu yang harus menjawab. Ya, kita nggak tahu. Ya, tapi jarang. Kalau kita tanya, ada nggak wanita yang mimpi basah? Nggak, jarang gitu ya. Jarang kita lihat. Karena juga tidak dijadikan sebagai ukuran balighnya seorang wanita. Ukuran balighnya wanita itu adalah haid. Kalau laki-laki ukuran balighnya adalah mimpi. Cuman pertanyaannya, kalau wanita mimpi bagaimana? Nah gitu. Jadi jarang terjadi, tapi kalau terjadi hukumnya sama. Kalau kita mimpi saja, ya mimpi suami istri tadi, tapi tidak keluar mani, nggak wajib mandi. Ya, sama seperti wanita. Kalau dia mimpi saja, tapi tidak basah, maka tidak wajib mandi. Tapi kalau mimpi kemudian basah, maka hukumnya sama, laki-laki wanita tetap wajib mandi. Ya, jadi itu syaratnya. Wa tushtaratu syahwatu fil yaqidha dunan naum. Ini ada sedikit perincian. Disyaratkan, tadi kan kita katakan bahwa mani yang keluar itu bisa pada waktu terbangun, bisa pada waktu tertidur. Kalau waktu tertidur nggak disyaratkan apa-apa. Yang penting kalau misalnya anak-anak kita, kalau kita udah jarang ya mimpi basah ya, Pak Haji. Mimpi basah? Kalau kita sudah jarang mimpi basah. Ya, mimpi basah itu biasanya anak-anak muda yang belum menikah. Ya. Jadi bisa dalam keadaan terbangun atau tertidur. Nah, wa tushtaratu syahwatu fil yaqidhah. Kalau mani yang keluar waktu terbangun itu disyaratkan harus ada syahwatnya. Harus ada syahwatnya. Kalau mani yang keluar ketika tertidur nggak perlu ada syahwat. Pokoknya kalau terlihat basah saja paginya, lengket-lengket, itu mandi. Tadi mimpi atau enggak ya? Enggak ingat. Ya. Tadi malam mimpi atau enggak? Oh enggak ingat ya, mimpi apa gitu. Basah. Ya itu mandi. Ya, ada syahwat atau enggak? Enggak ingat juga. Tapi basah. Ya, dan bukan bau pesing. Ya, itu mandi. Karena untuk mani yang keluar ketika tertidur itu tidak disyaratkan ada syahwat. Syahwat itu apa sih maksudnya? bukan nafsu. Ada rasa enak ketika keluar. Itu syahwat. Ada nikmat. Ya, dan bukan enak ya. Ada rasa nikmat ketika keluar. Itu namanya syahwat. Ya, ada rasa nikmat. Makanya ya menyentuh istri setelah berwudu itu nggak apa-apa. Nggak batal. Karena Nabi saja mencium Aisyah. Ya, dia udah wudu, mau ke masjid, mau sholat, dia cium dulu istrinya, Aisyah. Ya, dan itu tidak batal. Dan dia tidak mengulang lagi wudunya. Nah, ternyata yang membedakannya adalah bahwa tidak ada syahwat pada waktu itu. Tidak ada syahwat pada waktu itu. Karena Nabi orang yang bisa mengendalikan syahwatnya.
Maka para ulama mensyaratkan kalau menyentuh lawan jenis atau laki-laki menyentuh wanita dalam keadaan berwudu tanpa syahwat itu tidak membatalkan. Jadi tidak ada kenikmatan gitu. Ya, tidak ada kenikmatan. Makanya seperti kita di Masjidil Haram ya atau di tempat-tempat umum, bagaimana kita akan nikmat orang kita aja begini-begini dalam keadaan sempit segala macam, itu enggak batal wudu kita. Tapi kalau misalnya kita pegang-pegang, kita elus-elus seperti ini, nah itu baru ada nikmat itu. Batal wudu kita. Ya, kembali kita ke sini. Jadi mani yang keluar ketika terbangun itu harus ada syahwatnya. Karena ternyata ada juga mani yang keluar tanpa syahwat. Yang kita ceritakan dulu itu, ya. Dia keluar saja mungkin karena cuaca dingin atau karena kecapean atau karena apa, ya dia bisa keluar juga tapi tidak terasa, ya tidak terasa. Ada yang terasa, nah itu yang pakai syahwat namanya yang nikmat. Maka ya mani yang keluar ketika terbangun harus dengan syahwat, ada nikmat. Ya, liqauli sallallahu alaihi wasallam, "Idza hazafatil ma faghtasil minal janabah." Fa idza lam takun hadzifan fala taghtasil. Ada Nabi yang mengatakan begitu. Kalau seandainya air itu keluar dengan kondisi terpancar, maka mandilah karena junub. Kalau dia keluar tapi tidak terpancar, maka tidak perlu mandi. Maka tadi kita katakan, kalau misalnya dia keluar tanpa kita sadari karena kecapean, karena kedinginan, itu nggak perlu mandi. Ya, madhi. Dulu kita ceritakan dulu, cukup kita bersihkan saja. Najis iya, tapi tidak wajib mandi. Yang wajib mandi itu kalau terpancar. Ya, kalau terpancar. Karena terpancar itu pasti ada syahwatnya. Ya, pasti ada syahwatnya. Baik karena hubungan suami istri atau mohon maaf mungkin menonton video-video terbuka, ya video-video vulgar atau membaca bacaan-bacaan vulgar atau misalnya bermesraan dengan suami istri, dia ke hubungan bermesraan aja, ya bermesraan saja berlebihan mesranya sehingga yang suaminya kemudian mengeluarkan mani. Dan maninya terpancar, ya itu syahwat, maka itu wajib mandi, walaupun dia tidak melakukan hubungan suami istri. Qala Syaukani al-hadfu war ramyu wa huwa la yakunu illa bisyahwat. Syaukani mengatakan hadifat itu artinya memancar, muncrat, ya, dan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada syahwatnya. Ya, karena yang tadi yang saya ceritakan tadi. Wa lihadza qala fil musannif wa fihi tanbih ala anna ma yakhruju li ghairi syahwa imma li marad au abrad ya la yujibul ghusl. Oleh karena itu kalau mani keluar tanpa syahwat mungkin karena dingin atau karena kecapean atau yang lainnya maka tidak wajib mandi. Ya, itu namanya madhi. Wallahu a'lam. Apakah dalam madhi apakah dia kalau dia keluar tanpa syahwat itu juga sama seperti dia kalau dia keluar dengan syahwat atau tidak? Wallahu a'lam. Ya, itu perlu diteliti oleh ahli kesehatan. Kemudian sedikit lagi, ya kalau seandainya nanti ada yang mau bertanya sebelum kita sholat. Wa man ihtalama wa lam yajril ma fala ghusla alaihi. Siapa yang bermimpi tapi tidak melihat ada air ya keluar di celananya, maka dia tidak wajib mandi. Dia ingat mimpinya mimpi hubungan suami istri. Ya, tapi sampai dia bangun dia nggak melihat apa-apa, berarti tidak wajib mandi. Wa man wajjada al-ma'a wa lam yadhkur ihtilaman fa 'alaihi al-ghusl. Tapi kalau paginya dia melihat ada cairan di celananya, tapi dia tidak ingat mimpi atau tidak, maka dia harus mandi. Aisyah mengatakan, su'ila Rasulullah SAW anir rajuli yajril balal wa la yadhkur ihtilaman faqala yaqtasil. Ada seseorang
Ditanyakan kepada Nabi SAW tentang seorang laki-laki yang melihat ada basah di celananya, ya, tapi dia tidak ingat dia mimpi atau tidak. Maka Nabi mengatakan yaktasil, dia harus mandi. Wa 'anil rajuli yara annahu qad ihtalama wa lam yajid al-balal faqala la yaghsul alaih. Sebaliknya ada orang yang mimpi, dia bilang dia mimpi tapi enggak melihat ada air, maka tidak wajib dia mandi untuk itu. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Baik, saya cukupkan sampai di situ dulu. Kalau seandainya ada di antara bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya tentang apa yang kita jelaskan tadi, saya persilakan. Baik tentang mengusap sepatu atau mandi. Ya Pak, tafadhal. Khuf. Sekali saja. Iya. Mashatan wahidah. Sekali saja atasnya. Jadi nggak usah gini, nggak usah 3 kali, sekali saja. Baik. Yang lain? Kayak masalah mandi ini sudah pada ya sudah pada ahli. Ya, masalah mandi sudah ahli. Tapi ya tentu ada kondisi-kondisi mungkin yang yang keliru kita lakukan, itu perlu kita luruskan. Ya. Dan ingat bahwa mandi wajib itu karena ada sebab. Ya, mandi wajib karena ada sebab. Karena mandi wajib ini itu bisa menempati posisi wudu, karena dia sama untuk bersuci juga. Tapi kalau kita mandi seperti mandi wajib, tapi kita tidak junub, itu tidak bisa menggantikan posisi mandi wajib. Ya, tidak bisa menggantikan posisi mandi wajib atau berwudu. Baik. Masih ada waktu kita untuk sholat. Jam berapa kita sholat? Lewat 8. Baik, kalau gitu daripada kita lakukan sedikit lagi ya. Yang kedua, penyebab dari mandi wajib itu adalah al-jima'. Wa illam yakun yanzil. Hubungan suami istri walaupun tidak sampai keluar mani. Ya, walaupun tidak sampai keluar mani. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu wa illam yanzil. Kalau seandainya dia sudah melakukan hubungan suami istri, maka wajib dia mandi walaupun tidak sampai keluar mani. Ya, walaupun tidak sampai keluar mani. Ya, walau alam gimana kondisinya, walaupun jarang terjadi, tapi yang namanya hukum fikih bisa saja gitu. Misalnya dia sudah hubungan suami istri, tiba-tiba dipanggil, ya belum selesai dipanggil, apakah panggil jihad atau segala macam lah, akhirnya nggak jadi selesai, maka dia harus mandi, walaupun tidak sampai keluar mandi. Kemudian yang ketiga, Islamul kafir. Islamul kafir an Qais bin Asim annahu aslama fa amara Nabi an yaghtasila bima'in wa sidrin. Orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam, maka dia juga diwajibkan mandi seperti mandi junub atau mandi wajib. Karena ya Qais bin Asim mengatakan bahwasanya dulu ketika dia baru Islam, dia diperintahkan oleh Nabi untuk mandi dengan air dan sidir. Sidir itu daun bidara. Ya, daun bidara yang ada wanginya. Ya. Kalau sekarang mungkin kalau bidara nggak ada, kita pakai sampo, sabun, itu hanya untuk menunjukkan bahwasanya mandinya tidak mandi biasa. Inqita'ul haid wan nifas. Yang keempat, berhentinya haid dan nifas. Karena hadis Aisyah, ya, qala li Fatimah binti Abi Hubaysh, idza aqbalatil haidah fada'i shalah, idza adbarat faghtasili wa shalli wa nifas ka haidi fi jima'. Jika haid datang, tinggalkan salat. Kalau dia sudah pergi, maka mandi dan sholatlah. Kemudian yang kelima, yaumul jumu'ah. An Nabi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Ghuslul jum'ati wajib ala kulli muhtalim. Yang kelima adalah mandi hari Jumat. Ya, karena dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW mengatakan mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah yang sudah baligh, ala kulli muhtalim, bagi yang sudah baligh. Tapi tentu ini menjadi perdebatan atau perselisihan yang kelima ini ya, mandi hari Jumat. Itu menjadi pembahasan yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah sampai kepada derajat wajib atau tidak? Ya, apakah sampai kepada derajat wajib atau tidak? Gitu. Ya, karena tidak semua ulama yang mewajibkan mandi pada waktu Jumat. Nabi SAW memang menganjurkan seperti mandi wajib, tapi bukan mandi wajib. Gitu, untuk menunjukkan bahwasanya mandi kalau mau pergi Jumat itu harus mandi secara keseluruhan sehingga betul-betul bersih, betul-betul wangi kalau mau ke masjid untuk salat Jumat. Tapi apakah sampai kepada hukum wajib, ini yang diperselisihkan. Dan mayoritas ulama mengatakan tidak sampai kepada derajat wajib, walaupun ada yang berpendapat seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa mencerahkan kembali ya pengetahuan atau ilmu kita yang selama ini kita pahami. Ya, saya selalu berharap ya kalau seandainya ada hal-hal yang selama ini kita ragukan, jangan malu untuk bertanya. Ya, jangan malu untuk bertanya karena ini terkait dengan sah atau tidak, terkait dengan suci atau tidak. Kalau kita tidak menegaskan atau kalau kita tidak meluruskan, maka bisa jadi yang selama ini kita pahami itu keliru. Ya, keliru. Kalau kita tidak rubah, kalau bersuci kita tidak sempurna, ibadah kita tidak sempurna. Kalau ibadah kita tidak sempurna, maka tentu pahalanya di sisi Allah juga tidak sempurna. Subhanakallahumma wa bihamdik. Pertanyaannya, kalau mani keluar dengan terpancar, boleh tayamum atau tidak? Artinya kan boleh tayamum atau tidak, kan itu aja kan ya? Dia keluar mani dengan syahwat, dia terpancar, boleh tayamum atau tidak? Ya, jawabannya tentu kembali kepada hukum tayamum. Apakah dia memang sudah dalam kondisi boleh bertayamum atau tidak? Gitu. Karena kalau belum pada kondisi boleh tayamum, tentu belum boleh. Misalnya air masih ada, dia harus mandi. Ya, dia harus mandi. Tapi airnya cuma sedikit, dipakai untuk minum. Berarti diganti dengan tayamum. Atau dalam perjalanan tidak ada air. Ya, atau di pesawat tidak ada air. Artinya, kalau sudah masuk dia dalam kondisi boleh bertayamum kalau dia belum berwudu, maka tayamum juga bisa menggantikan mandi. Ya, tayamum juga bisa menggantikan mandi. Gitu. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya.